Saya sebenarnya nggak begitu heran ketika ada seorang perempuan mencoba menerobos istana dan membawa sepucuk pistol yang kemungkinan besar itu mainan ya, atau dikenal dengan nama soft gun. Model-model seperti ini akan selalu ada dan tidak benar-benar hilang. Tinggal masalah kapan saja waktunya dia muncul. Coba ingat, seseorang wanita yang tiba-tiba menyerbu Mabes Polri di sekitar tahun 2021-an. Modelnya sama dengan yang baru tertangkap di istana itu. Hanya waktu yang di Mabes Polri itu si wanita ditembak mati karena waktu itu polisi menyangka dia membawa senjata asli. Wanita-wanita di dunia terorisme ini disebut lone wolf atau serigala penyendiri. Namanya sih keren, tapi perbuatannya jauh dari itu. Lone wolf ini berarti mereka tidak terikat dalam satu jaringan teroris apapun. Mereka berdiri sendiri, belajar sendiri, dan melakukan aksi mereka sendiri. Lone wolf ini tercipta karena adanya media sosial, di mana seseorang yang diduga belajar agama dari kelompok radikal yang banyak tersebar di medsos-medsos seperti Telegram contohnya. Nah, karena berdiri sendiri itulah kemampuan para lone wolf ini terbatas. Mau belajar bikin bom, situs-situs yang ngajarin gituan udah diblokir polisi. Lagian mereka juga nggak punya background teknik. Dan dengan keterbatasan itulah para lone wolf biasanya memanfaatkan apa yang ada. Mulai gunting, pisau, sampai ya soft gun itu. Lone wolf itu ada dan tidak perlu disangkal. Bahwa mereka beragama tertentu itu juga tidak perlu disangkal. Karena begitulah adanya. Apakah memang karena agamanya yang mengajarkan kekerasan? Bukan. Tapi karena ayat-ayat dalam agama itu dibelokkan tafsirannya oleh kelompok radikal untuk mendoktrin orang-orang yang tidak begitu paham. Biasanya yang gampang didoktrin itu adalah orang-orang yang dalam kehidupan kesehariannya mereka punya masalah besar. Entah itu masalah hutang atau kehilangan, ataupun secara eksistensi dia tidak diakui oleh orang sekitar. Sebagai contoh misalnya nih ya, teroris itu kita ambil aja lah seorang profesor latar belakangnya. Kita heran karena kok bisa ya seorang profesor itu menjadi teroris, padahal kan yang kita kenal profesor itu pasti seseorang yang keilmuannya secara akademis itu tinggi. Tapi ya begitu, mungkin saja dia ada masalah yang membuatnya depresi. Misalnya misalnya lagi nih, sebagai profesor dia tidak diakui oleh profesor lainnya. Atau dia terbuang dari lingkungan akademis yang akhirnya membuatnya sakit hati yang dalam. Perasaan depresi seseorang itu yang menuntun mereka mencari ketenangan lewat jalan agama. Dan disinilah terjadi masalah ketika guru agama mereka ternyata seorang yang radikal. Dia akan dicuci otak habis-habisan sampai berada pada titik pengajaran bahwa mati syahid adalah kewajiban dan bunuh diri dalam menegakkan kebenaran itu akan menghapus dosa besar. Dan pada titik cuci otak itu sudah masuk di alam bawah sadar mereka, maka tidak ada keraguan lagi untuk melakukan aksi teror yang ujungnya buat mereka adalah kematian. Maka para lone wolf ini berusaha mencari surga lewat apa yang mereka sebut kebenaran. Padahal itu sejatinya salah besar. Saya sih menganggap mereka yang sudah terdoktrin
atau tercuci otak untuk jadi pengantin surga itu sebenarnya punya masalah dasar kelainan jiwa yang terpicu lewat ajaran salah. Sehingga mereka punya alasan kuat untuk melakukan kejahatan. Kalau yang masih waras-waras di mereka sih, biasanya nggak akan mau jadi pengantin surga. Karena mereka sendiri masih asik dengan nikmatnya dunia. Sehingga lebih mudah buat mereka mendoktrin seseorang untuk bunuh diri daripada ya contohnya dia sendiri yang melakukan. Dan seperti biasa, para teroris itu ada aja yang membela. Perasaan kuat entitas agama membuat beberapa orang melakukan denial atau penyangkalan kalau teroris itu sebenarnya seagama dengan mereka. Coba lihat aja, hanya karena si teroris itu pakai cadar, maka ya merasa identitas agamanya diwakilkan lewat cadar, merasa bahwa semua kejadian itu semua adalah settingan. Seperti si orang PKS yang sekarang jadi anggota Komisi 3 di DPR RI, Muhammad Nasir, yang seperti kurang percaya bahwa si wanita bercadar itu berani menerobos istana. Juga ada beberapa akun-akun di Twitter yang malah memojokkan polisi yang menangkap si wanita bercadar itu daripada mengapresiasi kerja mereka. Benar saja kata seseorang, teroris itu ada dua jenis. Yang satu melakukan aksi terornya di darat, sedangkan yang lain sibuk membelanya di media sosial. Tapi pada intinya begini, lone wolf itu ada sebenarnya menunjukkan kekalahan sekelompok teroris dalam berhadapan dengan aparat hukum. Mereka sudah tidak lagi bisa membeli bahan untuk bikin bom dalam jumlah besar. Akses mereka untuk bahan-bahan kimia itu tertutup. Dan setiap toko kimia yang ada ketika mereka mendapatkan pembelian bahan yang dicurigai untuk dijadikan bahan peledak, para toko kimia itu wajib melaporkannya ke polisi. Kalau tidak, mereka akan dituduh bekerja sama dengan teroris. Karena sudah tidak punya akses itulah, akhirnya lone wolf itu bergerak dengan senjata seadanya seperti gunting, pisau, atau ya soft gun itu. Tapi kisah teroris itu memang sejak dulu menarik perhatian saya ya. Sampai akhirnya harus membuatnya dalam film Sayap-Sayap Patah. Dan mungkin akan ada beberapa film lagi dengan tema yang serupa dan sama. Terorisme itu memang harus diedukasi supaya kita semua paham bahayanya dan bisa mencegahnya kalau ada orang-orang di sekitar kita dengan tanda-tanda yang membuat curiga. Dan yang menjaga negara ini itu bukan hanya pemerintah, bukan juga hanya polisi ataupun tentara, tetapi yang paling utama tentu adalah kita sebagai warga negara Indonesia. Setuju? Saya seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.